Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol seputar horor yang ada di sekitar kita saja. Dan ada Mas Ayung seperti biasa yang akan menemani kita kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya. Sebelum saya cerita, saya mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngopor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di ngopor, ada Bang Ogan, ada saya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Ada like, komen, ada juga yang memberikan super thanks. Itu sangat kami hargai. Dan semoga Gusti Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang lebih baik lagi ke teman-teman semuanya. Amin. Baiklah, langsung ke cerita saja Bang. Oke. Itu cerita apa Mas Ayung? Ini ada cerita di sekitar 20 tahun lalu. Udah sangat lama. Jadi cerita ini datang dari sekarang, kalau dulu Mas ya, waktu saya dengar ceritanya. Sekarang udah Pak. Udah Pak, malah udah jadi Mbah dia. Mbah dalam artian tua, bukan mbah spiritual. Sudah Sepuh. punya cucu, menantu, punya anak. Iya, begitu. Sebut saja namanya Pak Sukron. Pak Sukron itu, dulu saya pernah begini Mas. Saya itu, ya namanya manusia ya. Seperti layaknya kebanyakan orang, itu pernah mengalami yang namanya jaya, pernah mengalami sebaliknya. Tapi kan umumnya selayaknya kerajaan pun dulu ada yang namanya masa keemasan kerajaan Sriwijaya, masa keemasannya ini, masa keemasannya Majapahit. Manusia juga begitu. Nyatanya saya juga pernah mengalami masa jaya-jaya dulu. Cuman begitu, namanya harta tata wanita. Kadang-kadang ketika saya tadi ya, ini ceritain diri saya aja katanya Pak Sukron ya, saya jadi lupa. Saya jadi lupa bahwa sebagian dari apa yang saya dapatkan melalui saya itu ada hak milik orang lain, ada yang harus disumbangkan, harus ada yang disedekahkan, dan sebaik-baik manusia ya juga saya baru kita jalani sekarang lah ketika saya tiada, tapi sebaik-baik seorang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi dulu saya justru apa yang saya hasilkan malah buat hal-hal yang nggak bermanfaat, bahkan bisa dibilang merusak. Contohnya Mas Pak Sukron. Nah saya kan warteg banyak di Jakarta, banyak banget katanya. Ya karena ya zaman dahulu begitu ya, dia itu paham banget seluk beluk warteg, terus belum menjamur kayak sekarang. Akhirnya di beberapa kota di sana itu dia itu ya semacam waralaba. Kalau sekarang waralabanya kan lagi banyak, ada warteg karisma, warteg ini, warteg itu. Kalau dulu nggak seperti itu. Yang jelas saya punya warteg berapa biji begitu kan. Terus nanti dipegang saudara, ponakan, tetangga, ya kan seperti itu. Akhirnya saya itu daripada kadang ke Jakarta itu cuma kontrol aja. Kebanyakan saya di kampung. Jadi kalau ada orang misalnya, saya nyari orang hajatan. Saya itu nyari orang hajatan, orang DGW Mas. Kalau misalnya ada orang hajatan, asal dia baik sama saya kenal, saya tempel, terus ini nanti ada tanggapannya apa, ada hiburannya apa. Lah Pak, Mas paling ya hiburannya orkes gantung. Orkes gantung itu toa ya. Toa. Wah rame katanya, nggak rame. Ya rame, mau ramein di mana? Pengennya ya namanya saya nikahin anak sekali seumur itu, pengennya rame berkesan. Tapi alhamdulillah ada yang mau, ada jodohnya bisa menyelenggarakan layak aja. Alhamdulillah katanya. Primen dangdut, saya yang gitu iniin kayak gitu. Sampai kayak gitu Mas. Saya sampai kayak gitu Pak. Ya kalau saya ini kan nama samaran ya, nama samaran aja, jangan nama asli, orang tahu semua daerah lingkungan kami begitu kan. Itu dangdut aja sampai diadain dari duit pribadinya Sukron. Tapi jangan ngomong itu dari saya. Nah gitu kadang-kadang kan orang kelihatannya biasa, kok nanggap tanggapannya hiburannya luar biasa. Di situ nanti dia terjun ke situ. Ya, ada endorse-nya gitu ya dari Pak Sukron gitu. Sukron itu saya senang yang kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun Sukron nggak ngerokok, nggak suka minuman keras. Tapi dia suka
hiburan semacam itu ngumpulin anak muda. Saya ngumpulin anak muda mas, yang bodoh-bodoh daerah mana kayak siapa, yang penting nih sekrat buat rombongan kamu, sekrat buat rombongan desa ini. Tapi aja berantem, jangan berantem. Biasanya dulu kan lumrah kalau misalnya, maaf ini ya, yang sudah nggak mendiskreditkan siapapun, tapi dulu itu kalau di kampung saya, kampung-kampung seputar, kalau misalnya ada hiburan semacam itu, misalnya dangdut, bomber dulu ngomongnya begitu, terus nanti misalnya naik, ada aja kalau misalnya nggak beyeng, ya kalau nggak sentir sedikit gitu ya nggak enak, itu naik nanti nyawer. Ada nyium biduan, ada yang grepe-grepe, ada yang apa, nanti memicu yang lain, rombongan pemuda yang lain marah, ditumpuk batu, berantem perang lah di situ. Jadi saya mengharap yang penting jangan berantem, tak support semua. Dari desa ini yang musuhan sama desa ini tak kasih minuman, ini tak kasih minuman, yang penting nyantai, saya naik, saya itu nyumbang lagu, udah bahagia kayak gitu, seneng. Oh jenengan dulu kayak gitu, iya mas. Tapi masalah biduan nanti yang nganter saya, biduannya nganter diapain pak? Lah ya sekitar rahasia katanya seperti itu. Biduan dulu kan angel-angel. Iya. Jadi kan pernah mesti mengalami. Mengalami apa mas? Ya mengalami melihat biduan. Oh gitu. Bukan mengalami. Rokesa cuil-cuil ya, you can see. Di sininya ngablak kemana-mana, cantik banget kalau malam. Paginya beda. Ya beda. Paginya kayak yayu-yayu biasa gitu kan. Rambutnya dirol gitu. Iya. Pakai koyo di. Ininya dikasih stocking meling-meling. Buat orang dulu ya wow luar biasa. Paginya aduh angel. Tapi kalau biduan sekarang saya percaya nggak pagi malam sore itu tetap cantik semuanya. Karena sudah perbedaannya udah inilah luar biasa lah ya. Itu saya seperti itu. Saya jalani berapa tahun sampai nama saya itu termasuk di beberapa desa, sampai akhirnya ada suatu pencalonan lurah. Kemudian saya daftar di sana, hampir seluruh pemuda, bahkan orang-orang tua yang kayaknya nggak dukung ya tak bikin supaya mendukung dengan gini mas, katanya begitu ya. Hampir 90% itu saya jadi, tapi saya lupa, saya pendidikannya itu nggak tinggi. Kemudian lawan politik tahu, oh begini. Akhirnya saya beberapa hari sebelum jagong duduk, saya dicegal. Dari situlah awal saya itu hancur, karena memang untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa butuh dana yang nggak sedikit. Iya, berarti modal udah keluar dulu kemana-mana. Oh iya, udah bikin lapangan udah bikin. Terus yang buatan minton, ada warung tetapnya, belum yang lain-lain, itu udah lebih dari kebanyakan calon kepala desa yang lain. Saya melakukan itu, mungkin jenengan juga dengar dulu. Iya, saya dengar. Itu ternyata semua itu hancur dalam waktu 1 hari. Besok saya itu didiskualifikasi, gampangnya seperti itu. Dan saya tinggal, yang tadinya berapa warteg tinggal 1. Dan setelah itu mungkin ada beban pikiran atau apa ya, brok habis semuanya. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saya ada tinggalan ya sama istri yang dulu, tapi itu haknya mereka lah, sama anak-anak. Akhirnya saya sama istri yang sekarang, waktu itu di 20 tahun lalu, saya harus bangkit. Saya bukan orang, saya menyadari saya salah. Saya juga banyak namanya teman-teman yang mengingatkan, terutama guru-guru saya gitu kan, ngaji, itu kelakuanmu dewe, kesalahanmu sendiri. Saya merasa memang saya salah dan saya pengen memperbaiki diri, begitu. Tapi waktu itu yakin sama sekali saya nggak ada terbesit untuk seperti teman-teman yang lain ya. Saya nggak nyebut satu-satu. Ketika ambruk, ketika terjun sedalam-dalamnya, terus lupa daratan, kemudian saya pengen bersekutu, pesugihan, saya nggak sama sekali. Saya hasil dari warung, dari apapun, uang maupun walaupun uang itu saya hambur-hamburkan, tapi saya nggak sama sekali, saya nggak ada istilahnya ngembah terus tadi ya saya ke gunung ini gunung itu, saya pesugihan nggak mau. Yang pasti dulu yang saya jalani, kalau mau sukses emang rajin. Warteg ya, pelayanannya, makanannya harus bagus, pelayanannya bagus, tempatnya nyaman, malamnya tetap sebadung-badungnya saya minta ke Gusti Allah
tetap kayak gitu. Tapi ya tadi ya godaannya saya dikeluarin buat begitu. Nah setelah itu saya kayak kehilangan arah sih, nggak kehilangan, tapi saya kehilangan uang. Yang jelas nggak punya uang, biasa enak, anak istri biasa enak. Akhirnya inilah benturan hebat, istri mulai sering goyang. Istri mulai goyang dan saya nggak ada lahan, bahkan saya jual-jualin buat biaya setelah calon lurah gagal itu ya, untuk ngimbangi kebutuhannya. Jual tanah, jual ini semuanya, akhirnya saya nggak punya apa-apa. Satu ketika saya pun akhirnya, yang saya takutkan, saya ditinggalkan oleh istri, kata Pak Sukron ya. Saya ditinggalkan sama istri, istri membawa anak saya yang kecil itu, anak 1 perempuan. Tapi tetap saja di saat kayak gitu, yang ada saya itu ngerasa saya salah, saya memperbaiki diri, saya mulai nyari tempat buat tidur. Dan saat seperti itu, teman-teman yang dulu ketika saya ada, mereka itu kayak saya itu gula, mereka kayak semut, ketatang. Iya, ketika saya kayak gitu, maaf ya, nggak ada satupun yang peduli, nggak ada satupun. Kadang kayak gitu sih ini sebenarnya. Ketika kita ada, kita taunya banyak teman, tapi ketika kita nggak ada, nah itu kelihatan mana yang teman gitu, seperti itu. Iya, Pak Sukron menceritakan seperti itu. Saya tetap nggak putus asa. Yang pasti saya salah, dan kuncian dunia mungkin seperti itu. Ketika ada ya semua mendekat, ketika tiada kita temannya diri kita sendiri. Sama tadi ya, pikiran yang masih sehat atau enggak, masih waras atau enggak, sama yang punya hidup yang jelas. Saya minta pertolongan, akhirnya ya wis lah, saya ada duit sedikit, saya beliin. Ada biasa orang kampung yang masih loyal sama saya, yang loyal, yang masih emut, masih mau sama saya, biasanya orang miskin. Ya, yang nggak punya apa-apa, masih sayang sama saya lah. Saya akhirnya memperkerjakan dia nebangin ini bambu-bambu kali itu yang punya irigasi lah. Itu pun liar. Kalau misalnya di dekat warga kan diakuisisi sama warga-warga ya. Kalau itu liar lah, bahasanya di kali liwang-liwung. Saya itu ngambilin bambu terus bikin pondok sebisanya, seadanya itu di pinggir kali. Itu ada jalan desa, jalannya nggak terlalu ramai, ya sepi ya namanya jalan desa. Apalagi tahun-tahun kuno ya, tahun 20 tahun yang silam saya bikin di situ. Saya hidup sendiri dan mulailah berjualan seadanya. Waktu itu saya masih punya motor Alfa dulu itu saya jualan cilok katanya. Jualan cilok keliling-keliling. Ya, alhamdulillah ada yang beli. Saya nggak pernah ngeliat ke belakang, maksudnya saya pernah hebat, pernah ini. Kalau cibiran banyak banget kawan-kawan yang kenal, yang dulu utang sama saya pinjemin ini, saya modalin itu, beli enggak, ngomong iya. Saya nggak sakit hati. Itu di rumah itu ya, itu pun pagarnya dari bilik-bilik, dari bambu anyaman. Iya, bawahnya nggak sama lantai poro-poro keramik ya, ada batu itu krakal tak tatain begitu. Satu itu sekitar seminggu lamanya saya tinggal di situ, belum ada apa-apa. Setelah pas seminggu mulai ada sesuatu yang aneh. Saya bilang begini ya, tempatnya mas, desa tersebut dengan tahu, tapi kalau ini saya ngomong ketahuan semuanya saya itu siapa gitu kan. Ya wis, yang penting ceritanya pak, itu tempatnya itu kan dekatnya tempuran kali itu, ada kali Pagakan begitu ya, dari 2 arah kemudian jadi satu. Itu juga dekat pertigaan desa. Sebenarnya kalau sekarang sih tempatnya udah rame, dulu kan sepi. Saya di sana. Ketika pulang jualan cilok, karena waktu itu ada hajatan. Bayangin mas, dulu hajatan saya yang nyawer, yang nyupot gitu ya, yang nyupot minuman. Sekarang saya jualan di situ sebagai tukang cilok. Nggak apa-apa, ya mau gimana lagi pak, dengan kuat, hebat saya bilang. Nyupang bapak mboten, kula nggak suka yang kayak gitu, saya harus berangkat dari awal lagi. Nah pulang karena ada hajatan 10:30 malam itu, saya berangkat jam 4 sore, pagi saya udah dagang, pulang jam 12, beduk ya, istirahat. Jam 4 sore saya berangkat lagi di hajatan yang sama di situ. Ketika pulang jam 11-an malam, dari kejauhan
motor saya itu dilalai tinggal berapa, tinggal 50-an meter kali bensinnya habis. Bensinnya habis, akhirnya dituntunnya jalan berbatu begitu, sampingnya perpilan kali, paling ketutup rimbunan semak sama tadi bambu-bambu yang dapuranya gede-gede banget, biasanya bambu ampel. Itu gak ada orang lewat sama sekali. Lampu listrik udah ada, zaman itu udah ada, tapi kan cuma satu, nanti jauh warnanya kuning. Itu saya ngambil sendiri dari PAL, satu pakai jarum itu, pakai peniti, ngambil listrik. Bisa ya? Bisa, sebab bisa dia itu, sebab bisa. Saya itu di depan pondok saya itu ya, itu kan ada bangku yang saya bikin sendiri dari papan. Saya lihat dari jauh, ini bener atau enggak ya, ada yang duduk di sana sendirian, seseorang, karena siluet ya dari jauh. Saya juga letih, saya nuntun sepeda motor, sementara cilok-cilok itu kan nggak semuanya habis ya. Ada kompor, dulu belum gas kan, berat lah, luar biasa berat. Saya lelah, begitu lelah saya ngeliat ke sana, itu si siapa yang duduk di depan pondok saya. Nggak ada yang lewat Pak, nggak ada yang lewat sama sekali. Dan saya pikir tadinya yang bantuin saya nebang bambu. Dia itu kadang-kadang main nemenin saya lah, terus dengerin radio bareng-bareng, pura-pura punya TV Mas dulu, saya dengerin radio. Nah terus saya pikir dia itu, sebut saja namanya Sarmin. Pak Sukron kemudian mendekat, semakin mendekat, loh kok bukan Sarmin dari penampilannya. Ya belum jelas, tapi bentuknya sosok perempuan. Ada anunya Bang, apa ya yang menonjol di daerah atas itu kan? Ada begituannya di belakangnya. Bentuknya beda, gini sama gini-gini kan beda. Dari samping kan begitu, ada legek, di belakangnya juga ada yang nonjol. Ada di sektor-sektor tertentu lah, ada seperti itu. Jangan terlalu tegang, nanti terlalu serem, aku nggak mau ngobrol terlalu serem. Loh, kok adonan, kok perempuan, rambutnya panjang banget katanya, tapi dikesampingin. Kalau nggak montok gimana Mas katanya, wong rambut aja ditaruh di sini, tebel itu hampir sampai ke sininya dia, ke pahanya, masih kelihatan menonjol. Ya kalau yang ngerempeng kan nggak ada penonjolan Bang. Saya lelaki yang kehilangan istri, ditinggal istri sudah lama, berbulan-bulan. Siapa yang nggak ngelegitu gampangnya, siapa yang nggak pengen. Waduh nenek siapa saya dapat rezeki begitu kan. Biduan juga, dulu biduan kan. Saya lumayan siapa pedotan, bahasanya seperti itu. Pedotan itu istilah untuk yang dibawa sama pria hidung belang terus ditinggal begitu saja. Mungkin dia cari tempat berteduh. Memang rada gerimis kecil. Saya makin semangat, yang tadinya itu hilang energi, capek, saya semangat dorong, tambah cepat sampai mendekat. Saya melihat perempuan tersebut bukan, kalau dari penampilannya itu bukan perempuan ala-ala waktu itu yang pakainya misalnya ya daster malam-malam atau baju kaos atau apa, atau daster tulisan, tapi dia itu ala priayi Mas. Loh kok bisa begitu Pak Sukron? Iya, dia pakainya gamis apa? Kebayane wong duwe, kebaya bagus, malah jarite ki apik banget, kelop-kelop lah, mencorong. Saya belum lihat wajahnya, tapi wajah kok saya lihatnya bodinya, ya Allah, ayo temen, sikile nggak sendalan tapi dia telanjang kaki, tapi di situasi yang nggak begitu terang pun saya bisa ngeliat kakinya itu apik lah, murup, gampangannya kayak kaki mulus. Ngomong kayak gitu susah banget ya Mas Sukron. Mulus Pak Sukron, iya Mas, yakin. Saya langsung grogi-grogi nggak jelas. Tadinya itu biasanya saya buka pintu, motor saya masukin, cuman saya nggak lemparin ke kali tok, saya senderin ke ada pohon jati kuna dulu, saya senderin di situ. Jagang kan nggak pas, kalau itu bisa jatuh kan, karena pada beban berat. Saya senderin di situ. Saya langsung mendekati perempuan tersebut, dan sepertinya meskipun saya datang suaranya berisik, kayak nggak bergeming apapun di perempuan tadi, dan nggak melihat ke arah saya. Sementara wajahnya di wong ketutupan sama tadi rambut.
depan sama rambut. Kemudian basa-basi ala saya ya Mas, wong itu siapa tahu ini janggal kalau orang situ ya saya paham meskipun saya baru di situ kan, anaknya siapa, istrinya siapa, tapi jam 11 loh. Wah jangan-jangan belis, memedi juga nggak apa-apa kalau cantik wis, kata Pak Sukron ya gitu. Saya mendekat terus ya dengan letihnya sendalnya jepit. Orang mantes sih saya dulu saya sepatunan terus dipincuk sikile katanya. Dipincuk itu dirapetin. Sepatu terus. Kan pakai sepatu. Saya kan nggak betah sepatuan. Bukan style saya. Asik. Nah terus saya ngomong begini, Mbak Yu, ngapunten jenengan sinten gitu. Ngapunten Mbak Yu, sampean itu siapa? Dari saya nanya kayak gitu semakin terekspos karena memang deket banget, sangat dekat saya. Mengorora nempel tok karena pintunya itu ya di samping dia duduk. Di sana kelihatan banget. Ya Allah, mambune wangi, menonjol semuanya kayak gitu. Rambutnya kayak ikel-ikel tapi ora lurus-lurus banget, tapi ini dirawat. Wong ayune siapa gitu. Nengok karo saya, ya Allah. Saya ngelihat biduan. Dari saya punya duit biduan saya bawa, saya anterin macam-macam, belum ada secantik itu. Ayune naudzubillah Mas, ayu banget, ayu sing kayak ayu yang ada seakan-akan saya itu ke dalam kayak orang dikemat, ayunya cantik dalam kayak gitu. Yo nggak tahu ya, saya yang rasanya tuh saya cuma kok bisa human kayak gitu, sampai ngomong keucap orang kok bisa cantik begitu, itu sampai mulut saya itu kelepasan ngomong, dia itu senyum karena saya matanya bulat, nah kayak orang dipaesi tapi nggak paesan, angel Mas Sukron, Pak Sukron, dirias tapi kayak nggak dirias, artinya ayu alamiah nggak cantik gitu. Iya, nggak dikasih apa tuh, apalagi alisnya dikerok, dikasih itu apa kresek, ditambah lagi gitu kan enggak. Pakai plester sini. Iya, dibenang-benang, ditarik sini, tapi enggak. Itu benar-benar alami tapi cantiknya luar biasa, wangi. Saya ngeleg-leg ya, saya diem. Saya mau masuk. Monggo, dia ngomong itu lah, ya Allah suaranya lembut banget, monggo katanya. Saya itu langsung di dalam itu sembali kader mau beres-beres apa, saya nggak mau beres-beres. Tadinya kan saya mau bersih-bersih, ini dimasukin, saya tidur, saya terjusnya di luar. Nah itu sambil ceritanya saya itu rada ganteng sedikit lah, ngambil sisir terus ganjennya saya, tukmisnya saya kumat waktu itu, tukmisnya kumat, terus sisiran lagi, ceritanya ganteng lagi lah ya. Minyak sayur gitu. Enggak. Iya, bekasnya cilok buat goreng cilok. Ya, itu ceritane, kalau bahasa Tegal itu Jawa ceritanya itu ganteng, soalnya ganteng kan, kancingi gitu kan, baju yang tadinya terbuka saya kancing lagi begitu kan, teham, karena cuma dialing-alingi tadi geribikan ya, pagar bambu itu, saya juga lihat bayangannya dia ada di depan, datang, Mbak saking pundi Mbak, digituin, dari mana Mbak, dari mana, jawabannya jelei saking ngriku mawon, dari situ aja. Oh bisa bercanda itu. Iya pasti bisa bercanda dari situ aja. Nenggoni sinten, nunggu siapa? Boten. Tidak, saya hanya pengen duduk di sini. Loh, pengen duduk di situ. Tadi sama siapa? Piambekan mawon. Sendiri saja, katanya, sendiri aja. Aduh, piambekan sendiri, nggak nungguin siapa-siapa. Mau yang mancing, masuk. Alangkah baiknya situ masuk. Di dalam hatinya Pak Sukron tuh ngomong seperti itu. Dia jawab, ngerti apa kata hati saya. Boten pantes. Katanya boten pantes nek mlebut. Saya tuh langsung, kok bisa ngerti, saya nggak ngomong, yakin saya nggak ngomong, tapi kok bisa ngerti Mas, katanya saya nggak pantas, katanya nanti orang lihat gimana. Onggi ya, saya langsung terbata-bata, onggi ya, oh iya ya, lah nyari air, mana ya tadinya mau keluar, saya nyari air putih, akhirnya yang dalam botol kemasan itu gerujuk mana, ganteng-gantengin wis bawa kayak bersih, mulutnya nggak terlalu, inilah bau naga. Saya itu senyap ya di luar ya. Saya keluar, nggak apa-apa belas. Nggak ada apapun di luar sama sekali, nggak ada apapun. Dan tadi yang saya lihat
bangku itu di dekat pintu itu kan kusennya itu dari bambu. Itu kayak semacam dia waktu lagi berangkat, dan biasanya kursi itu jauh ke sana. Kayak itu kayak ditarik dekat pintu. Pas saya keluar posisinya udah di jauh sana. Nggak ada yang namanya bangku itu bunyi, nggak ada suara gerakan apapun, tapi sudah ada di sana, benar-benar kayak nggak terjadi apapun. Loh, saat itu saya langsung merinding banget, semuanya merinding banget, terutama di bagian belakang sini, Mas. Saya itu baru ngeh, ya Allah, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Nah, itu mungkin sudah mendekati tengah malam. Ih, bangsa maya-maya apa ya? Bangsa maya-maya itu bangsa yang nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Aku edan maning, aku gila lagi. Aku mengharap perempuan, ternyata aku masih begini kan. Dia menyadari itu semua. Terus niatnya saya karena takut, saya mau masuk, Mas Ayu mau masuk, tak tutup, tak sholat, mau tidur sebisanya lah. Tapi motor kan harta saya satu-satunya. Lagi gerobak ciloknya, harusnya otomatis saya keluar lagi kan. Saya keluar, saya itu lepasin ikat-ikatannya yang ada di motor, ikatan gerobak itu. Ada yang ngomong, laris Mas dagangannya. Nah, perempuan itu lagi yang ngomong, laris Mas dagangannya, suara lembut banget. Embulah, katanya, embulah. Saya ngomong begitu, seperti itu ya bahasa Indonesia. Bodoh amat, jangan ngomong sama saya, situ kan hantu, saya itu hantu, kayak gitu. Situ siluman, jangan ngomong sama saya, buktinya tadi nggak ada, kok sekarang ngomong. Itu dia ketawa, katanya gini, ketawanya nyebelin. Yakin kalau nggak cantik ya. Kalau nggak cantik, terus kalau juga saya berani, itu ada siwur apa ya, yang buat ini nyedokin cilok air itu, kuah, tutuk asli, pentung itu si siluman atau apa, saya berani, tapi saya nggak berani nyatanya. Soalnya apa? Ketawa boleh Mas, tapi jangan nyebelin. Ketawanya Susana gimana sih kalau yang di film-film lama itu? Wah, merindingnya udah kayak apa? Iya, ini malam Jumat Kliwon, di hadapan saya terbentang itu perpilan kali, gelap begitu ya, air itu ya ada dari cahaya bulan, riaknya gitu aja lah. Kalinya kan kali gede banget. Bentar. Berarti jenengan nggak berpaling ke arah sumber suara tadi, Pak Sukron. Saya nggak berpaling, tapi arahnya itu ada di dalam gubuk saya. Di dalam gubuk. Iya Mas, di dalam gubuk saya. Apa yang jenengan lakukan setelah itu? Saya ngomong begini, jangan begitulah, situ kan siluman, jangan macam-macam, katanya. Kata saya begitu. Saya itu cucunya begini, saya bawa semua ke atasnya, saya ngarang pokoknya. Seolah-olah saya anaknya pendekar, anaknya orang bersih. Itu dia malah ketawa klik-klik, dan yang nyebelin biasanya kalau Kliwon justru banyak orang lewat, entah mau ngaji kemana, itu nggak ada yang lewat belas. Saya tuh jadi serba salah mau ngapain ya, apalagi dia suaranya di dalam. Terus untuk kesekian waktu saya diem, dia diem. Akhirnya ini saya lepasin dari motor, gerobak kecil itu, saya motor nggak bawa masuk, saya itu menghampiri gubuk saya, tapi bukan melalui pintu, karena banyak yang bolong-bolong. Saya ngintip dari sana. Disitulah saya melihat pemandangan yang luar biasa, erotis, cantik, luar biasa. Jenengan kayak ngeliat Pak Sukron, jenengan yang lihat, jenengan mesti nubruk Mas. Ayo, belum tentu, saya bilang begitu. Tentu, pasti tentunya Mas. Kok pasti tentu jenengan ngomong itu? Loh ya Bang, kayak gitu banget. Tadi kan pakainya di depan masih pakai kombon, pakai apa tadi? Kebaya pakai itu. Sekarang itu cuma pakai jerit, itu aja nggak ditutupin semuanya. Angel ya, nggak ditutupin semuanya gimana? Kayak kebuka KBG, ini sampai sini terbuka semuanya, rambutnya ke belakang, di depannya kayak ketutupan jerit itu nggak sempurna nutupnya. Masih ada pelendungannya itu di kiri kanan. Ya Allah, loh sampean lampunya nyala di dalam, kelihatan di sini pupunya kelihatan. Loh, rambut kayak gitu siapa yang nggak kepengen Mas? Jenengan kepengen? Enggak, saya tahu itu belis katanya. Saya tahu,
tapi pengen, saya tahu tapi pengen katanya. Angel banget saya. Terus apa yang jenengan lakukan no? Ini erotis apa serem Pak? Saya bilang kayak gitu. Erotis siapa? Enggak tahu erotis dia. Akhirnya enggak menafsukan, saya bilang. Dibilang nafsu Mas, tapi saya ngerti itu bukan bangsa saya. Saya langsung ngomong, Mbak, situ siapa? Manggilnya Mbak. Lalen manggilnya Mbak. Mbak, situ siapa? Kamu pengen sugih, katanya begitu. Kamu pengen sugih lagi, Kron. Manggilnya Kron, gak sopan ya. Padahal dia perempuan muda. Kamu pengen sugih lagi, kamu pengen kayak dulu lagi, pengen jadi orang hebat, pengen punya jabatan yang luar biasa, Kron. Katanya, saya dengan tegas, gak ada mikir, aku orang pengen sugih. Aku gak pengen sugih, saya gak pengen punya jabatan, saya gak pengen jadi lurah, saya gak pengen apa-apa. Kalau saya pengen apa enggak? Saya orang pengen, cara bahasa sininya itu apa ya, beneran digituin. Ayo lo, orang pengen, ya Allah orang pengen, sana lunga, sana jebur lagi ke kali. Saya itu ngucap itu awegan, asal-asalan sana jebur lagi ke kali, sana jebur aja ke kali. Itu sampai berarti ngeliat di bolongan, saya ngeliat di bolongan, cepat kilat ketika saya ada kata-kata sana jebur ke kali. Sosok itu nggak tahu itu gantinya kayak apa, cepat kilat lah. Saya cuma ada ngeliat bayangan itu sreset, berubahnya itu cepet banget, langsung tembus tembok saya, tembus perkakas dapur, begitu ngelos, dan saya cuma dengar suara jembuler di kali, Bang. Ada suara kayak semacam apa ya, benda berat yang jatuh ke kali. Nah, otomatis kan orang saya di luar tinggal begini. Itu ada riaknya begitu, bler, ketawa kakak banget, ketawa ya sama, ketawa kakak gitu. Saya langsung, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya langsung masuk, nah, sepeda motor di luar, untung sampai pagi itu nggak hilang sama ini gerobak cilok-ciloknya. Nah, saya itu ke keban itu dalam masuk ya, terus tutupan selimut, saya tidurin, baca-baca ayat yang saya bisa, kelelahan, emang saya capek banget. Saya itu bangun karena ada suara berisik-berisik. Ternyata ada anak-anak SD lagi makanin sisa cilok saya yang malam itu. Apa ini rame-rame ya? Itu kan dari bolongan-bolongan, emang bangunan nggak permanen ya, banyak sinar dari arah wetan. Terus saya angat begitu ada suara anak-anak kecil. Sangat itu ada suara anak-anak kecil gitu kan. Terus saya akhirnya bangun. Kok bocah-bocah cilik ya? Ada suara anak kecil. Saya tiduran gitu. Aduh, semalam saya ngalami begitu banget, nyata atau enggak. Kemudian saya keluar, orang-orang langsung udah lari kabeh, pada lari semuanya. Saya nggak apa-apa wis. Wong saya juga masih bisa buat belanja. Kemudian saya cuci muka, saya ke Ustadz, salah satu guru saya sana pakai air lah. Saya ceritain semuanya. Alhamdulillah, Kron, kamu nggak tergoda katanya. Coba kamu iya atau manjat lingkrik, alah lubar Kron, katanya seperti itu. Oh gitu kisahnya. Berarti jenengan hampir pesugihan juga ya ketemunya. Hampir Mas. Itu dan pertanyaan dulu, jenengan pengen kaya enggak? Sekarang kaya apa enggak? Enggak Mas, enggak, biasa aja. Tapi alhamdulillah saya bersyukur begitu. Dan berapa tahun kemudian akhirnya istri nyariin lagi. Setelah yang dibawa duitnya banyak habis, mungkin dia ada ketemu pikir balik lagi. Cuman anak tetap sama Mbak, sekarang masih sama istrinya. Itu aja semua ceritanya. Keren sih, emang keren. Pasukron sesuai namanya, bersyukur dengan keadaannya gitu ya. Ya itu saja obrolan kita yang sangat seru sekali ya, Mas Ayu menceritakan tadi ya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Idam gitu. Itu saja, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.